Showcase ya, bersuara cerit-cerit seperti ini sahabat. Nih terdengar jelas, berisik ya. Penyebab kerusakan showcase yang bersuara cerit-cerit ya, mengganggu, berisik. Oke, seperti ini. Nah, sahabat jangan bingung dan jangan panik terlebih dahulu ya. Bisa sahabat perbaiki sendiri ya, maupun pengguna, pemilik ya, ataupun hobi perbaikan elektrik ya, buat pemula. Nih suaranya sangat mengganggu. Oke, kita coba bongkar terlebih dahulu ya. Di sini untuk memperbaiki kerusakannya, kita harus melepas tutup depan ya. Di sini ada skrup di bawah, kiri ya, dan kanan ada beberapa skrup yang harus kita lepas. Jangan heran ya bila mempunyai kerusakan lemari pendingin ya, atau showcase seperti ini. Sahabat jangan biarkan rusak lebih parah lagi ya, bisa mengakibatkan nanti matinya di bagian motor ya, di bagian motor atau di bagian blower ya, akan mengakibatkan kalau kerusakan lebih parah akan tidak menyala ya, tidak akan berputar. Dan di sini lemari pendinginnya masih normal ya, masih dingin karena di sini putarannya masih bisa berputar ya, blowernya ini penyebabnya. Oke, ini kondisi dalam menyala saya tahan ya. Oke, seperti ini karena ini berbagi untuk menjelaskan kenapa ada suara, dan untuk pembuktiannya adalah timbul dari blower yang di bawah ini bagian depan. Kita coba tekan dan tidak ada suara. Jelas kerusakan berisik seperti ini berasal dari motor blower ini ya, bagian depannya. Nih kita lepas kembali, suara timbul lagi berisik, ada ya gesekan, beda ya. Sangat mengganggu ya, dan kalau dibiarkan insya Allah kerusakan akan lebih parah lagi dan akan mengakibatkan lemari esnya tidak dingin ya kalau sudah mati ya, bagian kipas ini. Ini salah satu kerusakan bila lemari tempat penyimpanan minuman berisik ya, bisa diakibatkan dari fan ini ya. Kalau sudah mati tidak akan dingin ya, tidak akan normal dinginnya di bagian penyimpanan minumannya. Oke, kerusakannya jelas sudah ditemukan. Kita matikan terlebih dahulu ya, karena akan melakukan pelepasan di bagian kipasnya sahabat. Oke, jangan dianggap sepele ya, jangan dianggap mudah dalam perbaikan seperti ini ya, walaupun sudah diketahui asalnya rusak berisik itu dari kipas, sehingga meninggalkan video yang saya bagi ini. Cukup tetap standby nonton videonya sampai selesai agar tidak salah paham dalam perbaikan cara memperbaiki fan motornya ya, yang timbul suara berisik ya di lemari pendingin ini, di showcase ini. Inilah penyebabnya ya, bagian fan motor ini atau blower ini yang sudah mau rusak ya, karena rotornya tidak berputar normal sehingga ada suara berisik ya, karena gesekan, ketidaklancarannya rotor berputar ya. Oke, kita lepas seperti ini, dan inilah penampakan penyebab daripada berisiknya lemari pendingin. Ini berasal dari kipas yang di depan ya, di bawah. Cukup membongkar tutup depannya dan cek bagian kipasnya ininya ya. Oke, seperti ini. Kita menuju ke belakang ya, karena akan melepas kabelnya. Nih di sini ada tutup hitam atau box hitam ya di bagian belakang. Nih awal pertama saya pun kaget, takutnya kerusakan di bagian kompresor ini yang hitam botak ini ya. Oke sahabat, di sini tidak ya, bukan daripada kompresornya masih normal.
Dan di sini adalah nih boxnya yang dulu tempat penyimpanan mesin lampunya ya. Ini kotak yang hitam ini di belakang ada kotak hitam. Kita harus melepasnya terlebih dahulu karena akan menggunting atau melepas bagian kabel fan motornya yang tadi kita lepas di depan, oke, karena menuju kabelnya ke belakang sini. Nah, di sini dulu showcase ini pernah rusak di bagian lampunya, dan di sini tempat penyimpanan mesin lampunya sudah hilang atau sudah tidak digunakan kembali ya, karena sudah merubah lampu. Dan saya udah servis ya di bagian depannya nih, lampunya ini sudah ganti ya, bukan bawaannya, sudah ganti dengan lampu pasaran ya, sehingga beda ya, tidak, mesinnya tidak disimpan di belakang di kotak ini ya, di belakang. Sudah melakukan perbaikan dulu ya, entah bulan berapa ya, bisa dicari di video Evan Judi ya, di channelnya di sini Evan Judi, tentang perbaikan showcase yang ini ya, yang pernah rusak lampu. Dan sekarang kita ke pokok pembahasan. Di sini kita akan lepas nih kabel yang warna merah dan biru ini, kita gunting saja karena akan menyervis. Nah, di sini kipasnya ya yang berisik. Tetap kita harus melepas terlebih dahulu blowernya ya, atau kipasnya tuh yang menuju ke depan nih, kipas ke depan. Oke, di sini warnanya yang merah dan yang biru ini kita gunting karena menuju kipas depan. Oke sahabat, tonton pelan-pelan baik-baik ya, jangan di skip-skip karena ilmu yang gratis ini sangat bermanfaat bila Anda lagi kebingungan atau mempunyai lemari showcase ataupun lemari tempat penyimpanan minuman ada suara berisik mengganggu ya. Nah, inilah penyebabnya. Motor ini kita coba periksa di meja kerja ya, kita bawa pulang. Karena di sini adalah tempat warung dan saya pembongkaran di malam hari ya. Oke. Kita akan melakukan perbaikan di tempat sendiri. Nah, di sini kita akan bongkar, kita akan perbaiki bersama ya. Oke, simak videonya sampai selesai agar tidak salah gagal atau tidak salah fokus, tidak salah paham ya dalam perbaikan. Jangan sampai salah pemahaman ya. Karena jelas timbul kerusakannya suara berisik nih di kipas ini ya. Oke, bukan daripada kompresornya ya. Pernah mengira ya yang punya, takutnya kompresornya ya, katanya ya kalau yang rusak akan mahal. Betul ya, kalau kerusakan kompresornya akan sangat lumayan, pengeluaran bisa ratusan hingga jutaan rupiah ya. Oke, nah di sini bila ditekan-tekan, putar-putar sama tangan pun terasa ada berisiknya dan terlihat seratnya ya, baling-balingnya. Oke, lepas dulu bagian baut atasnya nih. Lepas, hati-hati jangan sampai pecah ya nanti di bagian baling-balingnya. Diputar terlebih dahulu ya, seperti ini. Oke sahabat pemula, sahabat penonton dimanapun berada, sebenarnya kerusakan seperti ini Anda bisa memperbaiki sendiri ya, tanpa harus kebingungan mencari tukang servis, sehingga akan cukup mengeluarkan biaya ya, bisa ratusan ribu ya. Nih terlihat jelas kotornya di bagian rotornya ya, kotor di bagian rotor ya, ini namanya bagian rotor atau bagian yang berputar nih. Kita lepas baut-bautnya terlebih dahulu. Ini ada 4 baut ya di bodi kipas ini. Nah, untuk melepasnya kita bersihkan terlebih dahulu di bagian rotornya. Terlihat jelas sangat banyak debu yang menempel ya, tuh di bagian rotornya. Kita akan congkel pakai obeng min ya, nekan ke bagian blower, nekan ke bagian kipasnya nih di situ. Caranya kita congkel seperti ini untuk melepasnya. Oke, cukup mudah sahabat, jangan sampai dipaksa ya. Kalau serat mau dilepasin, dipaksa dipegang bagian kipasnya, nanti bisa pecah ya tuh plastiknya. Nah di sini sangat jelas terlihat ada banyak rambut yang terbawa dan mengganjal di bagian rotor sini nih. Ini sudah kering dan kotor ya. Asal mulanya kerusakan terjadi karena di sini
banyak kotoran yang terhisap, dan di bagian rotor ada cukup basah oil ya atau oli, sehingga menempel, dan lama kelamaan karena ini bekerja terus menerus ya, sering bekerja, sehingga akan menimbulkan suatu kekeringan di bagian debu ke oil ya, dan menempel di bagian rotornya. Oke sahabat, setelah melepas baling-balingnya, kita coba lepas bodi ataupun casing pan motor. Kita akan lihat bagian dalamannya. Harus hati-hati jangan sampai ceroboh ya dalam pembongkaran, karena akan berakibat fatal juga kalau pembongkarannya tidak hati-hati, tidak tepat caranya. Bisa mengakibatkan motornya bisa mati total karena terjambratnya gulungan ataupun putusnya gulungan ya. Nih di sini sudah terlihat di bagian rotor bagian depan yang menuju kipasnya terlihat kuning ya, mengeras ataupun kuning mengering di bagian rotornya. Mau dilepas pun ini cukup kesulitan. Jangan sampai dipaksa ya sahabat, awas jangan sampai dipaksa untuk melepas, ditarik-tarik jangan ya, karena itu menempel ke bagian busnya. Kalau sampai rusak bagian mekanik busnya atau terbawa, nanti akan kesulitan dalam memperbaiki mekaniknya. Oke, cukup pelan-pelan, hati-hati, teliti dalam memperbaiki. Kita coba kasih thinner saja untuk membersihkan di bagian kerak-kerak ya, kerak-kerak rotor ini yang menempel antara rotor dan busnya. Ini di sini kuning terlihat, yaitu adalah kotoran yang sudah mengerak atau mengering di bagian rotor, dan kita kasih thinner agar melumaskan atau melenturkan kotorannya dengan cara kita kasih kuas dan thinner ya, menggunakan kuas, kosok-kosok, gesek-gesek, nanti akan bisa mudah terlepas seperti ini ya. Sangat mudah sekali, sudah dikasih thinner karena kotorannya sudah melentur sehingga tidak mengganjal dalam penarikan. Oke, seperti ini cukup kita bersihkan di bagian gagangan rotor ini ya. Ini adalah rotor namanya ya, di bagian kelistrikan, di bagian dinamo atau motor-motor listrik. Di sini adalah bagian yang bergerak atau dinamakan rotornya. Oke, cukup kita bersihkan. Ada yang kuning ya, kita bersihkan menggunakan thinner, dan kita kosok-kosok pakai lap ya, sehingga nanti sedikit hilang ya kerak-keraknya di bagian rotor ini ya. Kalau bisa sampai kembali kinclong besinya ya, mengkilap seperti ini, dikeringkan setelah dikasih thinner, dibersihkan dan terus bersihkan ya, karena di sini cuman sedikit saja mengganjal pada perubahan di rotor ke bus, nanti akan mengakibatkan seratnya putaran tidak normal ya, akan serat bila berputar tidak begitu normal. Oke, di sini cukup yang di belakang ini normal, masih terlihat bersih ya, dan pelumasnya masih ada. Oke, kita terus bersihkan terlebih dahulu di bagian yang kokoknya, yang tadi yang banyak rambutnya ya, yang menuju ke depan. Oke, terus kita bersihkan lagi, dan jangan sampai kena luka ya, jangan sampai menggunakan amplas yang kasar ya, nanti akan sulit, akan mudah rusak ya, karena mudahnya nempel kerak-kerak atau kotoran di bagian yang terluka di rotornya. Dan di sini kita bersihkan kembali bagian tempat busnya ya. Di sini kita putar-putar lagi normal apa tidak, dan sampai gosokan seperti ini bisa melenturkan kerak-kerak yang menempel. Oke, kelihatannya sudah normal, sudah mulus putarannya, tidak serat atau sudah lancar. Oke, putar-putar sambil dikasih thinner kembali ya, putar-putar lagi, putar-putar lagi. Duh, sudah melentur ya, kuningnya sudah melentur. Kita lap-lap lagi agar dapat terambil kotorannya, ke lap ya. Oke, seperti ini. Setelah kita perbaiki cukup seperti ini, dengan hati-hati ya, kita akan melakukan percobaan dengan putaran manual seperti ini. Cukup normal ya, ringan ya, tidak ada serat-serat ya putarannya ya. Yang pokok utamanya yang ini, yang panjangnya yang menuju ke blowernya nih. Bila dirasa sudah bersih ya, sudah bersih, lalu dikeringkan, lalu kita akan coba keringkan kembali, gosok-gosok kembali ya, seperti ini, terus diulangi.
Dan saatnya kita untuk mengecek di bagian mekanik, bagian statornya ya. Ini tempat diamnya ya. Yang dinamakan statornya adalah ini di motor-motor listrik yang diamnya ya. Yang itu adalah tadi yang rotornya yang berputarnya ya, itu rotor namanya. Oke, kita akan kasih pelumas di bagian sela-sela mekanik bosnya ini. Oke, cukup bila mempunyai yang asli ya, pelumasnya khusus buat bos seperti ini, mesin-mesin ya. Yang baru yang khusus buat pelumasan motor-motor, cukup digunakan ya seperti ini. Dan ini saya menggunakan oli ya, oli bekas, gak apa-apa, yang penting cara penanganan perbaikan motor ini berhasil ya, cukup normal nantinya. Oke, setelah dilasa kedua-duanya kita kasih pelumas kembali ya, karena di situ sudah kering ya, tidak ada pelumasnya, sehingga mengakibatkan tidak lancarnya putaran ya, karena serat. Setelah perbaikan, pembersihan, lalu pengasih pelumasnya, kita sekarang akan menuju ke bagian pemasangan kembali ya, seperti ini sahabat. Oke, kita akan pasang kembali ya ke bagian asalnya lagi dengan cara yang harus tepat ya, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Terus kita bersihkan dan kita pasang skrupnya ya, jangan lupa. Oke. Jerit-jerit berisik ya, mengganggu pendengaran ya, mempunyai showcase atau tempat penyimpanan minuman ya, tempat pendingin, lemari pendingin yang seperti ini. Sahabat tidak akan mengeluarkan biaya ataupun akan 0% ya, 0 rupiah ya, bila memperbaiki sendiri. Jangan sampai mengeluarkan duit ya, mengeluarkan rupiah banyak ya, ratusan hingga jutaan rupiah kalau sudah fatal rusak ya, setelah didengar adanya keluhan di lemari pendingin bersuara jerit-jerit ya, berisik, mengganggu ya, seperti ini. Cepat tangani sendiri bisa ya, gak usah bingung-bingung, gak usah panik mencari tukang servis nih, karena jelas berasal daripada motor ininya. Barangkali sahabat mempunyai kerusakan yang sama, bisa mengikuti cara perbaikan seperti ini. Oke, di sini baling-balingnya kita bersihkan juga, atau kita sapu-sapu sedikit. Bahkan harus kita rajin ya dalam perbaikan, karena tidak membuang waktu lama-lama ya dalam membersihkan seperti ini. Cukup kita sampai mencuci pun ya, harus sampai bisa dicuci. Oke, saya akan coba cuci saja ya, agar lebih kinclong lagi. Nah, seperti inilah sudah saya cuci, terlihat kayak baru ya. Oke, setelah ini kita coba pasang kembali ya ke bagian rotornya. Baling-balingnya kita pasang ke bagian rotornya kembali ya ke asalnya. Cukup seperti ini cara perbaikannya, dan kita akan melakukan percobaan langsung ya di tempat saya ya, sebelum dipasang ke habitatnya, sebelum dikembalikan ke habitatnya, atau sebelum dipasang ke tempat asalnya ya, ke lemari pendinginnya. Oke, kita kencangkan kembali skrupnya. Dan perlu diketahui, untuk mencoba kipas blower seperti ini adalah karena tegangan langsung PLN 220 volt yang ada di rumah kita. Sahabat bisa langsung mengujinya setelah melakukan perbaikan, karena dikhawatirkan ada gejala, ada kerusakan yang tidak disadari ya, bisa mengakibatkan motor ini tidak jadi berputar ya, asalnya berputar berisik sampai tidak bisa berputar ya, karena ada kerusakan lain. Karena ketidaktelitiannya dalam perbaikan. Oke, setelah ini kita coba tes saja langsung menggunakan tegangan listrik sebelum dipasang ke tempat asalnya. Oke, seperti ini. Karena ini listrik AC 220 volt langsung ya yang ada di rumah kita, sehingga sebelum dipasang ke tempatnya kita lakukan pengujian di luar seperti ini.
untuk memastikan bahwa motornya masih berputar dan sudah normal ya intinya, karena asalnya juga berputar tetapi berisik ya. Dan menuju perbaikan ini adalah karena berisiknya itu sendiri ya yang harus hilang ya. Setelah diperbaiki, berisiknya harus hilang dan putarannya harus lancar ya, lembut. Nah seperti ini. Hati-hati dalam perbaikan alat listrik AC ya, harus listrik lumayan kalau tersentuh sangat mengagetkan ya, mengagetkan. Oke, saya mempunyai colokan seperti ini aja ya, agar memudahkan. Yang kita colok saja ini adalah colokan yang biasa ada di radio ya, biasa dulu ada di macam-macam lah seperti itu. Oke, saatnya kita melakukan pengetesan pertama ya, apakah sudah berhasil. Kita tekan terlebih dahulu agar tidak tercungkir ya. Nanti bisa dilepas kalau sudah menyala karena berdirinya tegak. Oke, sekarang sudah normal sahabat. Saya rasa ini sudah cukup berhasil ya dalam perbaikannya. Nih setelah saya lepas juga karena berdiri tegak ya. Oke, semoga bermanfaat sahabat. Perbaikan showcase yang berisik ya, yang berisik seperti ini ya, diakibatkan karena blowernya ini yang rusak bagian depan. Oke, dirasa cukup berhasil dalam melakukan perbaikannya. Kita pasang ke tempat asalnya kembali ya sahabat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya sahabat. Dimanapun berada Anda bisa memperbaiki sendiri ya, Rp0 insya Allah tidak akan mengeluarkan biaya ya, asal ada kemauan seperti ini. Oke. Semoga bermanfaat. Di sini ya kita akan pasang dulu ke tempat asalnya nih. Oke. Kita kembalikan ke tempat asalnya seperti ini. Sini. Kita tutup rapi dulu ya. Dan kita seperti ini sahabat, gak usah bingung-bingung ya, karena membongkar pasti sendiri dan memasang pasti sendiri ya. Kita harus bisa memasang ke tempat asalnya dengan benar ya, tepat. Oke, setelah melakukan perbaikan dan ini adalah hasilnya ya, kita coba colokan ke listriknya. Kita akan nyalakan langsung ya lemari pendinginnya atau soft ice-nya, soft ice. Oke. Dan alhamdulillah nyala normal, gemuruh angin ya, lembut, tidak mengeluarkan berisik gesekan ya, tidak mengganggu lagi. Nah seperti ini, semoga bermanfaat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial bila dirasa video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.